Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denisa Putri Ahmadani Syafi'i dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 12. Di video kali ini saya akan membahas tentang demokrasi terpimpin. Sejarah Indonesia pada tahun 1959 sampai 1965. Sejarah Indonesia pada tahun 1959 sampai 1965 adalah masa ketika sistem demokrasi terpimpin sempat berjalan di Indonesia. Sebelum demokrasi terpimpin, pemerintahan tidak berjalan efektif. Ini karena partai-partai politik bersaing dan berebut kepentingan. Melalui demokrasi terpimpin, Soekarno ingin membangun sistem politik yang sesuai dengan jati diri bangsa. Karena sistem politik yang sebelumnya, yaitu demokrasi liberal, pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1957 dianggap hasil impor dari luar negeri. Masalah kita, bangsa kita, hanya bisa dipecahkan dengan perumusan nilai-nilai murni bangsa sendiri, kata Insinyur Soekarno pada saat pembukaan di depan Dewan Konstituante. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara kala itu, yaitu Presiden Soekarno. Konsep sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Demokrasi terpimpin menurut ketetapan MPRS nomor 8 MPRS tahun 1965, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berporoskan pada Nasakom. Demokrasi terpimpin sebenarnya sudah dirintis pada tahun 1957, tetapi baru resmi sejak 1959 ketika Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden. Dekret Presiden dikeluarkan karena ketidakstabilan pemerintah. Badan Konstituante untuk menetapkan undang-undang baru untuk mengganti UUDS 1959. Latar belakang terbentuknya demokrasi terpimpin. Yang pertama dari segi keamanan nasional. Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara Indonesia. Apa itu gerakan separatisme? Gerakan separatisme dapat diartikan sebagai sebuah paham ataupun gerakan yang bertujuan untuk memisah diri atau mendirikan negara sendiri. Yang kedua, dari segi perekonomian. Sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat. Yang ketiga, dari segi politik. Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950. Masa demokrasi terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar undang-undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945. Namun, usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya, maka diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante pada tanggal 30 Mei, 1 Juni, dan 2 Juni 1959 dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut. Melihat dari hasil voting, usulan untuk kembali ke UUD 1945 tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota konstituante
yang menyetujui usulan tersebut tidak mencapai 2/3 bagian seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUDS 1950. Bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi dari Dekret Presiden 1959 yaitu tidak berlaku kembali UUDS 1950. Yang kedua, berlakunya kembali UUD 1945. Yang ketiga, dibubarkannya Konstituante. Keempat, pembentukan MPRS dan DPAS. MPRS kepanjangan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, sedangkan DPAS yaitu Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Setelah dekret presiden diberlakukan, keterlibatan militer dalam politik dan lembaga politik kian meluas. Pada Juli tanggal 10 1959, Soekarno mengumumkan Kabinet Kerja. Sepertiganya menteri berasal dari militer. Partai Komunis Indonesia atau yang disingkat sebagai PKI menyambut demokrasi terpimpin Soekarno dengan hangat dan beranggapan bahwa Soekarno mempunyai mandat untuk mengakomodasi persekutuan konsepsi yang sedang marak di Indonesia kala itu, yaitu antara ideologi nasionalisme, agama Islam, dan komunisme yang dinamakan Nasakom. Pada 19 Desember 1961, Soekarno mengumandangkan Tri Komando Rakyat. Soekarno kemudian membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang dipimpin oleh Soeharto. Menurut Ako Manafe, PKI menjadi pendukung utama Trikora untuk meraih simpati Soekarno. PKI juga mendukung penekanan terhadap perlawanan penduduk adat yang tidak menghadapi integrasi dengan Indonesia. Presiden Soekarno kemudian menunjuk DN Aidit dan Nyoto dari PKI sebagai anggota Front Nasional untuk memperjuangkan Irian Barat. Keterlibatan Amerika. Di era demokrasi terpimpin antara tahun 1959 dan tahun 1965, Amerika Serikat memberikan 64 juta dolar dalam bentuk bantuan militer untuk jenderal-jenderal militer Indonesia. Menurut laporan di media cetak Suara Pemuda Indonesia, sebelum akhir tahun 1960, Amerika Serikat telah melengkapi 43 batalion Angkatan Bersenjata Indonesia. Setiap tahunnya, Amerika Serikat melatih perwira-perwira militer sayap kanan. Di antara tahun 1956 dan 1959, lebih dari 200 perwira tingkatan tinggi telah dilatih di Amerika Serikat dan ratusan perwira angkatan rendah terlatih setiap tahunnya. Kepala Badan untuk Pembangunan Internasional di Amerika pernah sekali mengatakan bahwa bantuan Amerika Serikat tentu saja bukan untuk mendukung Soekarno, dan bahwa Amerika Serikat telah melatih sejumlah besar perwira-perwira angkatan bersenjata dan orang sipil yang mau membentuk kesatuan militer untuk membuat Indonesia sebuah negara bebas. Dampak ke situasi politik. Era demokrasi terpimpin diwarnai kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani Indonesia. Kolaborasi ini tetap gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak Indonesia kala itu. Pendapatan ekspor Indonesia menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik, dan korupsi kaum birokrat dan militer menjadi wabah sehingga situasi politik Indonesia menjadi sangat labil dan memicu banyaknya demonstrasi di seluruh Indonesia
terutama dari kalangan buruh, petani, dan mahasiswa. Dampak positif demokrasi terpimpin. Yang pertama, negara terhindar dari perpecahan dan krisis yang tak berkesudahan. Yang kedua, mengembalikan UUD 1945 sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan. Yang ketiga, menjadi awal dibentuknya lembaga tinggi negara, yaitu MPRS dan DPAS. Dampak negatif demokrasi terpimpin. Yang pertama, Presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara lainnya memiliki kekuasaan yang besar sehingga timbul potensi penyalahgunaan. Yang kedua, memberlakukan duifungsi militer sehingga militer juga dapat ikut berpolitik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.